teman-teman, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari Bapak Mahmud, bagaimana dia tadinya juga begitu benci kepada kekristenan, bahkan gereja pun pernah dilempar sama beliau, ya, karena dia tidak suka dengan kekristenan. Tapi bagaimana karya Tuhan yang begitu ajaib di dalam kehidupannya. Dia mengalami satu kendala kesehatan, sehingga dia harus berobat sampai ke 130 dukun lebih, tapi tidak ada hasil apa-apa. Dan kuasa Tuhan yang begitu ajaib, begitu nyata, menyentuh kehidupan daripada Bapak Mahmud. Nah, kita akan dengarkan kesaksiannya. Oke, selamat malam Pak Mahmud. Salam, selamat malam Bapak. Ya, gimana kabar Pak Mahmud? Luar biasa Bapak. Ya, puji Tuhan. Ya, oke Pak, Bapak dipersilakan untuk menyampaikan kesaksian apa yang terjadi di dalam hidup Bapak, apa yang Bapak alami selama ini, sehingga dari Bapak tidak suka kepada kekristenan, sehingga satu ketika bagaimana karya Tuhan Bapak bisa ceritakan kepada teman-teman, dan saya percaya itu akan menjadi berkat yang luar biasa buat semua yang melihat acara ini. Silakan Pak Mahmud. Baik, salam buat Bapak Yusuf. Terima kasih atas kesempatan buat saya untuk memberikan satu kesaksian hidup. Sebelum saya bersaksi, saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Mahmud S. Lamen. Asalnya dari Flores Timur, bagian Solo Timur. Sekarang tempat tinggal saya berada di Kota Kupang. Dan malam hari ini saya ingin menyaksikan kebesaran Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya, di mana dulunya saya benar-benar tidak mencintai, bahkan tidak punya kerinduan untuk mencari Yesus. Tapi saya percaya bahwa saat ini saya kenal Dia karena Dia yang memilih saya dan Dia yang memanggil saya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa saya bisa dapat mengenal Kristus sebagai juru selamat? Singkat cerita, dulunya di mana saya dengan istri saya, di mana Tuhan izinkan, bahkan Tuhan mempertemukan saya bersama istri ada di Timor Leste atau di tim-tim. Dan di sana kami berusaha, yaitu usaha pertamanya jual pakaian. Namun saya berpikir kembali bahwa istri saya kan dari Lamongan, Jawa Timur. Kan dia punya talenta, di mana talentanya, di mana dia pintar bisa membuat bakso. Jadi akhirnya saya ambil alih usaha, di mana kami usaha bakso di perbatasan Batu Gede, yaitu perbatasan Timur-Timur. Jadi puji Tuhan Bapak, Mama yang dikasih Tuhan, di mana saya dengan istri saya ditempati di perbatasan Batu Gede. Kami tidak tahu dan kami tidak mengerti apa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kami, di mana di tempat itu Tuhan mempertaruhkan saya dengan istri di belakang salah satu gereja, yaitu gereja Bethel. Dan saya dengan istri, kami tinggal sama-sama bersama seorang bapak, di mana seorang bapak itu agamanya Kristen Katolik. Dan puji Tuhan, di mana saat itu kami berusaha sementara sambil di mana bekerja jual bakso. Namun di depan rumah kami itu kami mendengar dan melihat bahwa setiap saat jemaat atau orang-orang di gereja itu mereka selalu memuji, menyembah, bahkan menyanyi dan tepuk tangan di gereja itu. Singkat cerita, di mana saya dulu memangnya benar-benar rasanya saya belum mengerti, jadi sehingga saya melihat bahwa saya pikir sepertinya orang ini yang di mana mereka memuji Tuhan tepuk tangan sepertinya orang gila saja, saya bilang. Jadi puji Tuhan, memang Allah yang itu luar biasa. Akhirnya saya rasa tidak puas. Dan saya juga merasa di dalam rumah itu tidak tenang juga. Saya bilang, kenapa kok orang ini masuk gereja, kok masa
mereka tepuk-tepuk tangan, menyanyi, lompat, itu yang membuat saya rasanya jengkel sekali. Jadi akhirnya Bapak Mama yang dikasih Tuhan, akhirnya rasa jengkel saya, mereka sementara ibadah, saya ambil batu dan saya lempar itu gereja. Habis itu saya rasanya kepingin mau rancangkan satu bom, mau untuk bom, tapi waktu itu memang benar-benar saya tidak mengerti bomnya caranya bagaimana, karena saya jengkel sekali, rasanya rasanya tidak puas lihat orang yang di mana masuk gereja kok tepuk-tepuk tangan nyanyi. Itu akhirnya Bapak Mama yang dikasih Tuhan, waktu itu saya sudah lempar gereja, lewat 2 atau 3 hari saya mulai rasa sakit bagian perut saya. Dan perut saya ini mulai panas. Dan panasnya itu rasanya memang benar-benar rasa tidak tahan. Bahkan di tali di bagian pusat saya terikat. Dan rasanya malam itu sebenarnya harus mati. Tapi memang Tuhan itu luar biasa. Tapi waktu itu tidak di dekat situ tidak ada orang yang pintar. Tapi pas kebetulan saya punya orang satu tinggal di situ. Seorang guru SMP. Dan malam itu jam 12 panggil, saya suruh tuan rumah panggil dia. Jadi kebetulan seorang guru ini datang dan dia pakai jari syahadat dan dia taruh di pusat saya. Dan saat itu juga sakitnya berhenti, cuma panasnya masih tetap. Jadi puji Tuhan akhirnya saat itu saya tetap berjuang untuk mau cari kesembuhan. Akhirnya saya dengan istri saya langsung ambil tindakan untuk pulang ke Surabaya. Dan waktu itu saya langsung pulang antar istri saya sama anak 2 ke Surabaya. Dan puji Tuhan akhirnya saya kembali lagi ke Kupang. Tapi waktu di Surabaya juga saya sempat mencari dukung. Bahkan orang tua mantu saya, bahkan dia juga berusaha untuk cari dukung untuk mau berobati saya. Tapi satu dukun pun tidak mampan. Akhirnya saya pulang dari Surabaya. Akhirnya waktu sampai di Kupang saya tetap berusaha, dan usaha saya benar-benar memang luar biasa, di mana usaha saya tidak bisa berhasil karena sementara sakit. Akhirnya puji Tuhan, di mana orang tua saya dengar saya ada di Kupang dan orang tua dari Flores suruh saya pulang ke Flores sana untuk berobat di sana. Namun sampai di Flores sana, dukung yang saya cari memang semuanya, berapa puluh dukung memang semuanya tidak berhasil sama sekali, satu pun tidak. Sebagai manusia saya juga rasa kecewa, sudah putus asa. Bahkan saat itu juga kami merasa memang benar-benar sudah tidak punya pengharapan. Saat itu juga saya di Flores berobat juga tidak dapat pemulihan. Akhirnya saat itu sempat juga saya ambil keputusan untuk mau bunuh diri. Sudah bawa tali dan sudah ikat, malam itu sudah ikat di pohon, kepingin mau gantung diri begitu, bunuh diri. Tapi Tuhan tidak izinkan, bahkan saya hampir juga mau lompat ke jurang. Tuhan pun tidak izinkan. Akhirnya orang tua saya, mama saya cari tengah malam di hutan, dapat ketemu saya dan bawa pulang ke rumah. Puji Tuhan, Bapak Mama yang dikasih Tuhan, akhirnya kesembuhan saya tidak bisa dapat. Akhirnya saya pulang kembali ke Kota Kupang. Sampai di Kota Kupang, tetap saja saya berusaha untuk cari orang-orang pintar. Namun, orang pintar itu juga satu pun tidak mampan. Titik terakhirnya saya sampai ke Alor Baranusa. Di mana sampai di Alor Baranusa, waktu itu memang terpaksa sekali karena keluarga saya bilang bahwa di Alor sana dukungnya paling hebat. Dukungnya paling hebat. Jadi saya juga terpaksa utang pinjam uang, akhirnya saya bisa sampai ke Alor sana. Sampai di Alor 2 minggu lebih. Namun berapa dukung di Alor pun tidak mampan. Penyakit saya tetap kumat terus. Jadi saya dari Alor pulang kembali ke Kupang. Sampai di Kupang, istri saya tanya, "Kak, bagaimana? Sudah sembuh belum?" Jadi saya bilang, "Belum." Jadi langsung saya masuk ke kamar, langsung saya menangis. Dan waktu itu
Sepertinya saya memang keadaan memang terlalu stres, sampai-sampai saya punya kepala, sampai saya pukul di dinding semua karena stres, karena penyakitnya tidak ada jawaban, tidak ada jalan keluarnya, tidak ada. Jadi istri saya bilang begini, Kak, ini semua kita sudah usaha habis, semuanya tidak ada lagi. Kita tidak bisa usaha lagi. Kesembuhan memang kalau tidak ada kita pasrah saja. Kalau Tuhan izinkan mati, ya kita pasrah saja. Jadi waktu itu memang sakitnya luar biasa, di mana saya jalan di mana-mana itu karena perutnya terlalu panas. Akhirnya mau jalan ke cari dukung atau mau cari kesembuhan tuh saya ambil sapu tangan handuk yang tebal itu, saya celupkan air dingin, baru saya tempelkan di perut, baru saya bisa jalan karena panasnya luar biasa di perut saya. Dan di rumah tidak dapat kesembuhan, akhirnya saya duduk pasrah diri dan saya menangis. Memang Tuhan yang luar biasa, Allah yang punya rencana indah buat saya. Di saat saya menangis itu, tiba-tiba seorang hamba Tuhan lewat di rumah saya. Dan hamba Tuhan itu masih ada sampai saat sekarang, di mana hamba Tuhan itu mama kekasih kami, Mama Pelokila. Mama Len Pelokila, tinggalnya di belakang Isma 2. Di saat itu dia lewat di depan pintu saya, dia dengar saya menangis. Jadi dia masuk di rumah, dia langsung dia tanya, sakit apa? Jadi saya punya keluarga yang ada di situ mengatakan bahwa tidak, dia ada sakit di bagian perut. Kalau begitu Pak Mahmud, kalau Pak Mahmud kita berdoa saja kalau mau, supaya pasti bagaimanapun sakit itu pasti ada jalan keluarnya. Kalau Pak Mahmud mau, saya berdoa kasih Pak Mahmud. Jadi puji Tuhan, Bapak Mama yang dikasih Tuhan. Waktu itu memang roh saya tidak mau, saya tidak mau, saya bahwa ini pasti dia mau datang mempengaruhi saya masuk Kristen kayaknya ini. Jadi akhirnya tidak lama kemudian saya sepakat sama istri saya, mau tidak, saya kasih tahu mau tidak didoakan. Akhirnya saya punya istri bilang mau, ya kalau mau kita ini minta mama yang berdoa saja. Jadi akhirnya kita suruh Mama Len berdoa. Di saat itu dia berdoa, langsung ada pernyataan Tuhan bahwa Pak Mahmud ada kuasa gelap. Tapi kita berdoa pasti Tuhan tolong, karena kuasa gelap tidak mampu untuk mengalahkan kuasa Yesus. Jadi saat itu saya memang rasanya tidak puas juga. Karena saya tidak tahu, karena Mama Tua yang sendiri tahu. Jadi saya juga rasa tidak puas. Akhirnya Mama Tua berdoa habis, dia pulang. Tidak lama kemudian istri paman dari saudara dari mama punya adik dari kabupaten datang di rumah pas melihat saya sedang menangis. Di saat itu paman duduk, rasanya dia lihat saya menangis, dia rasa kasihan. Dia bilang, ini saya mau bantu pakai apa? Saya tidak punya apa-apa. Kalau di situ mau, kita ke kabupaten sana, di tempat saya, di Periti sana. Di sana ada orang bisa berdoa, bisa kasih tahu dia punya beban dari mana, dia tahu semua. Jadi puji Tuhan saat itu memang paman juga luar biasa. Saya percaya bahwa itu cara Tuhan juga. Akhirnya saya tidak bisa jawab bahasa dari permintaan dari paman saya itu. Tidak lama kemudian, karena saya tidak jawab itu, karena saya pikir bahwa mau ke sana butuh anggaran. Posisi sekarang di tangan Rp1 pun tidak ada. Jadi saya lama berjawab sama paman ini. Sampai sekitar 15 menit begitu baru saya jawab paman. Saya bilang, Paman, kenapa paman baru datang di rumah ini? Kenapa tidak dari dulu? Atau kenapa tidak dari kapan lalu, supaya saya masih saya masih punya berkat begitu. Akhirnya paman jawab begini, Ipar tidak usah takut dan tidak usah pikir tentang makan minum. Sampai di sana biar saya utang pinjam, yang penting saya urusi Ipar. Jadi puji Tuhan Bapak Mama yang dikasih Tuhan, saat itu saya juga masih rasa berat.
Kalau ke sana kan posisi 4 orang, 2 anak, 1 istri, sama saya lagi. Jadi kalau namanya bertamu ke rumah orang itu 1 malam atau 2 malam masih baik, tapi sudah lewat dari 4-5 malam, pasti tuan rumah pun pasti rasa tidak enak juga. Apalagi jalan dengan keadaan kosong. Tidak lama kemudian saya berpikir dan pikir, paman pun ucap kata itu kembali bahwa tidak usah khawatir tentang makan minum. Biar sampai di sana saya utang pinjam pun tidak apa-apa, yang penting saya urus kamu. Jadi puji Tuhan, Bapak Mama dikasih Tuhan. Akhirnya saya dengan istri ambil tindakan ikut paman ke kabupaten sana di Periti. Jadi sampai di sana, jadi waktu itu saya dengan istri saya kami sepakat bagaimana kita ke sana. Istri bilang boleh, kalau mau kita ke sana. Akhirnya kami ke sana. Sampai di sana memang kebetulan waktu itu memang benar-benar memang sakitnya luar biasa. Jadi kepinginnya mau cepat-cepat supaya penyakitnya hilang. Jadi puji Tuhan, memang Tuhan itu luar biasa dan sangat baik buat saya, dan saya percaya bahwa Tuhan ada rancangan dalam hidup saya sehingga Tuhan ada kasih jalan keluar lewat paman ini. Dan paman ini sampai saat hari ini dia masih muslim. Tapi dia punya beban masalah persoalan dalam rumah tangganya. Bukan dia lari ke dukun, tapi dia lari ke hamba Tuhan. Itu yang saya akui luar biasa itu paman. Jadi puji Tuhan, akhirnya saya ikut paman ke Periti. Sampai di sana saya tidak tahan lagi. Saya bilang, paman cepat sudah panggil itu orang. Dan pemikiran saya bukan hamba Tuhan, tapi saya pikir bahwa itu dukun. Jadi akhirnya paman rasa kasihan sama saya karena saya terlalu sakit. Akhirnya dia langsung pergi ke hamba Tuhan ini punya rumah. Tapi sampai di sana, hamba Tuhannya sudah keluar, ada pergi ke sawah. Jadi kita tunggu sore baru ketemu lagi sama hamba Tuhan. Akhirnya sudah sore, saya suruh paman, saya desak paman bahwa cepat sudah pergi ketemu sama itu orang supaya datang bisa layani saya. Jadi puji Tuhan, Bapak Mama yang dikasih Tuhan, sampai di sana sorenya ketemu paman kekasih kami ini langsung ketemu sama hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan jawabnya, oh boleh om duluan, nanti baru saya ikut. Nanti baru saya ikut ke rumah. Jadi paman saya ini pulang sampai di rumah, langsung dia ambil siapkan kursi, susun kursi bagus-bagus untuk menerima tamu sekarang. Dan saat itu paman susun itu kursi, saya di dalam kamar sendiri, tapi kamar itu menghadap, jendelanya menghadap ke jalan raya. Jadi saat itu saya tidur juga tidak tenang, dan saat itu saya tetap lihat terus ke lewat jendela. Orang yang mana saya mau kepingin tahu orangnya. Akhirnya tidak lama kemudian, hamba Tuhan ini muncul. Dari jauh saya sudah lihat hamba Tuhan ini. Cuma masalahnya bukan 1 orang lagi. Dari sana datang ada 5 orang. Dan 5 orang ini, 4 orang ibu, 1 orang bapak. Dan 1 orang bapak yang di tengah ini, dia sementara jalan sementara pikul gitar. Nah, ini yang bikin buat saya kecewa lagi. Bagaimana kok masa saya sakit, kok masa mereka datang bawa dengan gitar, mereka mau bikin apa sebenarnya? Jadi akhirnya sampai di rumah, saya ada di dalam kamar, dan hamba Tuhan ini tanya, yang sakit mana? Akhirnya paman bilang, oh, orang sakitnya ada dalam kamar, ibu. Akhirnya suruh saya keluar dari kamar. Tapi posisi kursi tadi sudah susun, tapi hamba Tuhan bilang, kursi angkat saja, biar kita kalau ada tikar, kita pakai tikar saja. Akhirnya paman tadi juga angkat itu kursi, dan ambil tikar dan bentang tikar di bawah, baru kami duduk di bawah. Dan saat itu hamba Tuhan bilang, yang sakit mari duduk di tengah sama istrinya. Jadi saat itu saya dengan istri saya duduk di tengah-tengah, baru hamba Tuhan 5 orang itu keliling sama saya dengan istri saya. Dan sebelum mereka berdoa, mereka angkat puji-pujian. Nah, ini yang buat saya dan istri saya tidak masuk akal lagi. Bahkan saat mereka angkat puji-pujian, saya dan istri saya ini, kami tidak mengerti itu puji-pujian. Tapi saya dengan istri saya ini menangis yang tidak masuk akal punya. Dan kami tahu bahwa
itu pujian-pujian kami tidak mengerti sama sekali. Dan mereka angkat puji-pujian habis, baru mereka berdoa. Dan saat itu mereka angkat pujian itu yang berbunyi begini. Bapa, Engkau sungguh baik. Dan selanjutnya. Dan seterusnya. Sampai habis. Sampai habis. Akhirnya saya dan istri saya langsung berhenti menangis. Mereka berdoa. Mereka berdoa. Langsung di saat mereka berdoa itu, ada pernyataan Tuhan buat hamba Tuhan ini bahwa Pak Mahmud tidak usah takut. Ini ada kuasa gelap. Pak Mahmud percaya pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan sembuhkan Pak Mahmud. Saya bilang, oh iya bisa. Terima kasih. Jadi saya juga menunggu terus dan janjinya bahwa kita sudah berdoa begini, besok baru kita datang lagi. Jadi akhirnya si hamba Tuhan 5 orang ini mereka pulang. Mereka pulang. Habis itu besoknya mereka datang kembali. Dan mereka doakan kembali hari yang kedua. Tapi anehnya, tetap mereka angkat puji-pujian yang pertama itu. Dan waktu itu juga saya dan istri saya sampai bingung. Kenapa tidak angkat puji-pujian lain, nyanyi lain tidak ada? Masa kok cuma Bapak engkau sungguh baik? Dan saat mereka angkat puji-pujian Bapak engkau sungguh baik, saya dan istri saya menangis yang serius punya. Kami tidak masuk akal, rasanya tidak masuk akal. Ini pujian, masa kok kami tidak mengerti, masa kok kami menangis setengah mati. Itu yang membuat kami bingung. Akhirnya hamba Tuhan ini mereka menyanyi habis dan kami di mana hamba Tuhan berdoa buat saya sama istri. Dan berdoa habis sebelum mereka pulang, ini hamba Tuhan ada dapat berita dari Kupang bahwa ada hamba Tuhan turun ke Pariti buat KPI. Dan mereka pesan kepada saya bahwa Pak Mahmud kalau mau besok ada hamba Tuhan datang di sini ada KPI. Jadi kalau mau ikut KPI supaya hamba Tuhan ini berdoa jamaah. Jadi puji Tuhan Bapak Mama dikasih Tuhan, saat itu saya sempat ajak istri saya. Besoknya saya bilang, "Ma, bagaimana kita ikut ke gereja supaya mereka doakan saya?" Istri saya bilang, "Saya takut nanti mereka pengaruhi kita masuk Kristen." Akhirnya Bapak Mama yang dikasih Tuhan, terpaksa karena saya yang sakit, akhirnya saya sendiri ke gereja. Sampai di sana saya ikut ibadah habis, mereka doakan saya, langsung mereka jamah di saya punya perut. Pulang sampai di rumah, paginya itu saya punya belakang sepertinya disiram air panas, dan sepertinya ada benjol besar bercairan begitu besar keluar di belakang saya. Melepuh di belakang saya itu. Dan saya saat itu juga rasa tenang dan dingin. Dan akhirnya saya bersama paman saya bisa jalan keluar ke sawah. Luar biasa sekali saat itu. Tapi habis ibadah, hamba Tuhan ini kasih pengumuman bahwa besok ada pelayanan pribadi di gereja. Akhirnya saya bawa berita ini ke rumah. Langsung saya sampaikan istri saya bahwa, "Mak, tadi ada pengumuman bahwa besok ada pelayanan pribadi. Kalau mau kita ikut." Tapi saya punya istri tidak mau. Karena istri saya ini, dia dari Lamongan, Jawa Timur, terlalu fanatik. Jadi saya ikut saja, dia punya mau. Jadi dia tidak mau ke gereja. Akhirnya saya sendiri ke gereja. Sampai di gereja sana, saya berdiri di depan pintu. Di dalam gereja itu ada beberapa kelompok yang sudah dilayani oleh hamba Tuhan. Tapi Tuhan begitu luar biasa, di mana Tuhan ada mempersiapkan 2 orang ibu buat saya. Begitu mereka duduk kosong. Jadi akhirnya seorang ibu dapat lihat saya, dia tanya, "Bapak mau minta pelayanannya?" Saya bilang, "Iya, Bu." "Oh, mari, ini kami dua sedang duduk kosong, jadi kalau mau mari kami berdoa." Jadi akhirnya saya ke 2 orang ibu ini, dan mereka suruh saya duduk di tengah, baru mereka berdoa. 1 orang berdoa, 1 orang dengar suara Tuhan. Dan saat itu seorang ibu berdoa, baru berdoa tidak sampai 2 menit, 1 menit, 2 menit,
Seorang ibu ini yang berdoa ini bilang, stop. Ini ada suara Tuhan buat Pak Mahmud. Jadi di dalam hati saya pikir, suara pasti saya pulang beli obat amoxicillin minum, langsung sembuh. Atau timba air minum di rumah langsung sembuh. Ternyata suaranya lain, Bapak Mama yang dikasih Tuhan. Suaranya bilang, Pak Mahmud, ini Tuhan Yesus bilang omong langsung bahwa Pak Mahmud pulang ke rumah, tengah malam jam 12 malam, bangun berdoa. Bapak Mama yang dikasih Tuhan, bahwa saya sebagai manusia, saya sudah pikir bahwa sudah tidak masuk akal. Kan selama ini saya biasa berdoa kan bukan pakai bahasa Indonesia, saya biasa berdoa itu pakai bahasa Arab, bahasa hafalan. Jadi saya bingung, sampai di rumah ini saya pikir, di mana di rumah ini kan semuanya orang Muslim, karena saya punya paman kan Muslim. Tidak ada orang Kristen dalam rumah itu. Yang di mana pernyataan jam 12 malam bangun berdoa ini, siapa yang kasih bangunkan saya untuk berdoa? Kan tidak masuk akal. Jadi akhirnya sampai di rumah saya kasih tahu istri saya, saat itu dia mau ambil air wudhu, mau sholat. Tapi istri dari paman saya bilang, Adi, coba kamu ikut pernyataan ini dulu. Jadi akhirnya saya lihat istri saya, mukanya merah karena dia tidak mau kalau dia di mana dilarang untuk sholat. Di saat itu istri saya juga rasanya kecewa sekali. Akhirnya dia tidak ambil air wudhu untuk sholat. Akhir saat malam itu mau tidur, dia tidak sholat lagi. Jadi puji Tuhan, di mana saat itu saya juga berpikir, bagaimana caranya supaya jam 12 malam ini kita mau bangun berdoa. Sedangkan di dalam rumah ini semuanya Muslim. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu penuh hikmat. Saya tidak mengerti apa-apa, tidak lama kemudian Tuhan izinkan, bahkan Tuhan suruh saya ambil jam weker dari paman punya, bukan weker bunyi, tapi weker biasa. Dan saya tancap, bahwa saya gantung di bagian bawah kaki, di bawah tempat tidur, bagian atas. Dan saat itu saya taruh, dan malamnya itu mau tidur itu kami mau berdoa. Kami berdoa tidak pakai bahasa Arab lagi. Kami berdoa cuma tidak panjang, saudara. Cuma sepotong saja berdoanya. Saya pegang tangan istri saya, dan saat itu paman juga kasih kami satu kamar, saya dengan istri saya satu kamar. Dan malam itu saya dengan istri saya, kami mau tidur, saya pegang tangan istri saya, kami berdoa. Dan berdoa itu saat itu Bapak Mama yang dikasih Tuhan, bahwa saya berdoa tidak panjang, tidak sampai 1 menit atau 2 menit, tidak sampai. Saya pegang tangan istri saya dan saya berdoa begini, Tuhan Yesus, tolong bangunkan kami di tepat jam 12 malam, kami mau berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, doa cuma sebentar saja bisa menggoncang sorga. Karena Tuhan datang, dia tidak melihat doa yang panjang lebar. Saat malam hari, Bapak Mama yang dikasih Tuhan, tiba-tiba saya dibangunkan oleh Roh Kudus, tiba-tiba saya duduk di atas tempat tidur, dan di saat itu dengan keadaan lipat kaki. Dan saya bingung. Waktu itu saya sadar bahwa saya lihat siapa yang kasih bangunkan saya. Sedangkan istri saya di sebelah kiri saya, dia ada tidur nyenyak. Jadi saya bilang, ini siapa yang kasih bangunkan saya? Saya lihat kiri kanan tidak ada orang. Roh Kudus angkat saya punya muka, lihat ke jam. Dan saya lihat ke arah jam, jamnya tidak lebih tidak kurang tepat jam 12 malam. Akhirnya saya bangunkan istri saya, kami berdoa. Malam hari itu Bapak Mama yang dikasih Tuhan, berdoa kami bukan kami susun doa yang bagus, kata-kata yang luar biasa dulu, bukan berdoa, tidak. Kami berdoa cuma tidak begitu panjang, sedikit saja. Saya pegang istri saya dan saya pegang tangan istri saya, dan saya berdoa begini, Tuhan Yesus, sembuhkan kami punya penyakit. Amin. Jadi puji Tuhan, akhirnya kami tidur. Bangun pagi, saya cerita istri saya.
Jadi istri saya juga dia dengar, tapi namun dia balas kata bahwa itu secara kebetulan. Nah, istri saya bilang kebetulan itu. Jadi malah saya malah rasa ke penasaran, mau kepingin ulang terus, mau kepingin lihat hari yang kedua. Akhirnya malam kedua mau tidur, saya lakukan hal yang sama seperti malam pertama. Di saat kami tidur, saya pegang tangan istri saya, kami dua berdoa. Berdoa juga sama seperti malam pertama. Saya pegang tangan istri saya dan saya berdoa begini, Tuhan Yesus, tolong bangunkan kami di tepat jam 12 malam, kami mau berdoa. Amin. Memang Allah luar biasa, Bapak Mama yang dikasih Tuhan. Akhirnya jam 12 malam, tiba-tiba saya bangun, bukan sendiri bangun, tiba-tiba Roh Kudus kasih bangunkan saya. Saya kaget, saya lihat tidak ada orang di dalam situ, cuma istri saya ada tidur nyenyak. Jadi saya pikir bilang, ini siapa yang kasih bangunkan saya? Saya bingung, penasaran, ini siapa yang kasih bangunkan saya? Akhirnya Bapak Mama yang dikasih Tuhan, akhirnya saya kasih bangunkan istri saya, kami berdoa. Tapi saat itu saya lihat dulu, saat itu Roh Kudus kasih angkat saya punya muka kembali, lihat ini jam. Ternyata saya angkat muka lihat jam, tidak lebih tidak kurang tepat jam 12 malam. Malah saya tambah penasaran lagi. Saya percaya bahwa ini cara Tuhan yang luar biasa. Mau tanda tanya bahwa ini siapa yang kasih bangunkan saya? Saya bingung, Bapak Mama yang dikasih Tuhan. Akhirnya saya kasih bangunkan istri saya, kami berdoa lagi. Berdoa juga tidak panjang. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan kami punya penyakit. Amin. Bapak Mama yang dikasih Tuhan, Allah itu memang penuh luar biasa. Penuh kasih, penuh belas kasihan, dan dia punya kuasa tidak terbatas. Akhirnya saya coba lagi malam ketiga. Dan malam ketiga ini yang menjadi ikatan saya, angkat keputusan ikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Di mana malam ketiga, kami tidur dan kami berdoa seperti malam pertama dan malam kedua. Saya pegang istri saya punya tangan dan kami tidur dan kami berdoa. Tuhan Yesus, tolong bangunkan kami di tepat jam 12 malam, kami mau berdoa. Apa yang terjadi Bapak Mama yang kasih Tuhan? Saya tidak bangun, tapi namun Tuhan yang sendiri datang. Dia nadakan kedua tangannya di depan saya, dan di telapak tangannya ada huruf dan ada angka. Dan saat itu juga, malam itu juga Tuhan bawa saya ke satu tempat, dan satu tempat itu di dunia ini tidak ada. Dan di sana cuma saya lihat malaikat yang mengelilingi saya, dan malaikat sana mereka tidak bikin apa-apa, cuma pujian saja. Dan di sana mereka puji-pujian itu, pujian berkata begini, Haleluya, 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 Haleluya. Itu puji-pujian di waktu saat saya lihat, saya dengar di waktu Tuhan memperlihatkan saya. Dan malam itu saya didatang oleh Tuhan Yesus, dia nadakan tangannya di depan saya, dan di telapak tangannya ada huruf dan ada angka. Dan ada huruf, ada angka ini, bangun pagi saya tanya paman saya. Bangun pagi saya tanya paman saya, karena waktu itu saya kan masih muslim, jadi saya hobi main kupon putih. Jadi saya panggil anaknya dari paman saya ini, saya tanya, Paman, di sini ada orang jual kupon putih, KP. Jadi anak dari paman saya ini bilang tidak itu hari kami memang jual, tapi sekarang tidak ada lagi. Nah, jadi saya bilang tadi malam saya ada mimpi, ada bapak tua, ada seorang bapak datang kasih saya angka, tapi bikin saya bingungnya bukan angka saja, tapi ada hurufnya, yang ini yang bikin tanda tanya saya. Berarti ini bukan huruf, ini bukan angka untuk KP atau kupon putih. Jadi paginya saya bangun, saya cerita sama istri saya juga. Istri saya bilang, saya juga tidak tahu, itu mungkin nenek moyang kita datang kasih angka. Karena begini lama tahun kita sudah berjuang sampai habis-habis, mungkin caranya seperti itu. Jadi puji Tuhan, akhirnya tidak lama kemudian, hampir siang, mau menjelang siang, tiba-tiba hamba Tuhan yang melayani saya pertama itu mereka datang di rumah.
Mereka datang dan mereka tanya saya, mereka layani saya. Nah, mereka layani saya. Tapi kemarinnya mereka sudah datang layani, mereka berdoa kasih sayang. Akhirnya mereka maksudnya mendatang di paginya, siangnya itu mereka tanya, Pak Mahmud tadi malam tidur enak tidak? Saya jawab, aduh minta maaf Bu Ibu, memang saya tidur bagus, tidur agak enak, cuma saya ada mimpi. Jadi hamba Tuhan ini tanya, mimpi apa? Seorang bapak pakai jubah putih, dia nadakan tangannya ke depan muka saya, di depan saya, dan di depan di telapak tangan itu ada huruf dan angka. Jadi hamba Tuhan ini tanya, angka apa? Saya bilang angka 14:6. Kalau huruf YOH. Nah, jadi mereka malah penasaran. Kalau begitu Pak Mahmud, ini Alkitab. Kita tidak baca, tapi Pak Mahmud sendiri baca. Akhirnya hamba Tuhan ini kasih saya firman, kasih saya Alkitab, dan di situ mereka sudah buka. Saya kasih tahu hurufnya dan angkanya. Angkanya 14:6, hurufnya YOH. Akhirnya hamba Tuhan ini buka Alkitab. Jadi saya baca. Ayatnya bunyinya sedemikian. Di mana saya kasih tahu, dia tanya angka berapa, 14:6, dan hurufnya YOH. Jadi dia bilang YOH itu Yohanes. Kalau 14 itu Yohanes 14 ayat 6. Coba Pak Mahmud buka, Pak Mahmud sendiri baca. Akhirnya saya buka Alkitab dan saya baca. Dan saat itu firman Tuhan yang bunyinya sedemikian. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tambah penasaran lagi. Saya langsung bingung. Yang Mbak Tuhan bilang begini, Pak Mahmud, itu firman itu dari Tuhan sendiri, bukan kita yang omong. Jadi saya langsung pukul testa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya pukul testa karena saya pikir begini. 30 tahun lebih saya menyembah saya punya Allah, belum pernah dia datang mengaku, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu yang membuat saya penasaran. Karena sudah 30 lebih tahun, bahkan di saat saya sakit, saya berjuang pun, belum pernah dia datang mengaku, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Puji Tuhan, akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siang lagi kami tidur. Saya istirahat di dalam rumah, dan istri saya bersama istri dari paman saya tidur di samping rumah di bawah pohon mangga. Dan siang itu Tuhan memperlihatkan istri dari paman saya. Dia lihat saya jalan di depan, baru ada seorang bapak pakai jubah putih jalan ikut saya dari belakang. Tapi posisi saya itu dalam keadaan pikul, sementara pikul salib. Jadi istri dari paman saya ini rasa kasihan, jadi dia panggil, Bapak, jangan kasih dia pikul lagi, karena dia ada sakit. Tapi jawab Yesus, tidak, dia harus pikul salib. Jadi Bapak Mama yang dikasih Tuhan, ikut Tuhan bukan gampang. Kalau ada hamba Tuhan yang berkata bahwa ikut Tuhan itu enak, saya tidak percaya. Saya sedikit pun tidak percaya. Jadi puji Tuhan Bapak Mama yang dikasih Tuhan. Akhirnya saya dengan istri saya ambil keputusan pulang ke Kupang, kembali ke Kupang, dan kami tinggalkan dua orang kami yang ada di kabupaten sana, di paman punya rumah. Dan paman saya ini ada di Periti. Akhirnya saya dengan istri saya pulang ke Kupang. Pulang sampai di Kupang, dalam perjalanan turun di SMP 5, menuju jalan kaki turun menuju ke belakang SMA 2. Dalam perjalanan itu istri saya dia jalan dulu, tidak lama kemudian Roh Kudus buka saya punya mulut untuk berbicara sama istri saya. Saya tanya, Ma, bisa tidak kita baptis? Saya juga heran, tiba-tiba siapa yang suruh saya ucap kata baptis ini? Akhirnya istri saya jawab, oh bisa Kak, kita bisa baptis.
Yang penting kakak sembuh. Kalau kakak tidak sembuh, kita kembali. Puji Tuhan, Bapak Mama yang dikasih Tuhan. Dan saat itu sampai di rumah, kami dibekali oleh hamba Tuhan. Ada di saat kami berdoa atau di saat kami puji-pujian, kami cuma membawa bekal satu, bekal puji-pujian yang satu, yaitu Allah kuasa. Kami cuma tahu itu puji-pujian saja, Allah kuasa. Jadi saat kami berdoa, dan saat di sempat itu juga hamba Tuhan titip satu Alkitab buat kami. Dan puji Tuhan, akhirnya sampai di rumah saya dengan istri saya, kami tetap berdoa. Dan berdoa juga tidak begitu teratur. Tapi saya percaya bahwa Allah datang bukan dia mencari doa yang panjang lebar, tapi dia melihat hati kami atau kesungguhan kami. Jadi puji Tuhan, akhirnya malam pertama kami berdoa. Kami minta supaya di tengah malam jam 12 malam Tuhan kasih bangunkan kami. Jadi puji Tuhan, Bapak Mama yang dikasih Tuhan, akhirnya malam pertama kami berdoa. Berdoa habis tengah malam, Tuhan bangunkan kami di tepat jam 12 malam. Kami berdoa, bergumul berdoa, dan kami tidak angkat puji-pujian lain, karena puji-pujian lain kami tidak mengerti. Kami cuma tahu puji-pujian Allah kuasa. Akhirnya malam pertama kami nyanyi Allah kuasa. Malam kedua, kami tetap nyanyi, tetap Allah kuasa. Tapi puji Tuhan, malam yang ketiga, anehnya malam ketiga, Tuhan kasih bangunkan saya duluan. Saya duluan. Akhirnya di situ saya rasa ada di mana satu kuasa yang luar biasa. Tuhan taruh satu puji-pujian yang luar biasa dalam bibir mulut saya. Tapi puji-pujian saya dengan istri saya, kami tidak mengerti sama sekali. Kami tidak tahu, tidak diajarkan oleh orang. Saat itu juga mungkin kami sudah dengar, tapi kami tidak mengerti. Nah, malam itu istri saya bangun dan dia angkat puji-pujian. Allah kuasa melakukan, dan seterusnya. Dan saat itu dia angkat puji-pujian pelan. Saya tetap masih tidur. Tapi tidak lama kemudian istri saya ini rasanya jengkel juga karena diangkat pujian, saya tidak bangun-bangun. Tapi saat itu memang betul-betul dia marah. Puji Tuhan, akhirnya saya tidak lama kemudian saya sadar. Dia jengkel, dia pukul di saya punya paha. Akhirnya saya sadar. Saya bangun, dan saya bangun itu yang saya punya mulut itu penuh dengan puji-pujian. Dan puji-pujian tidak bisa keluar, Bapak Mama yang dikasih Tuhan. Puji-pujian tidak bisa keluar. Akhirnya istri saya kecewa. Dia angkat Allah kuasa. Saya bilang, Mak, tinggal sedikit ini semua keluar puji-pujian. Ini gampang sekali. Istri saya bilang, kalau gampang sekali, nyanyi sudah supaya kita tidur. Saya bilang, akhirnya istri saya juga marah. Tapi memang Tuhan tahu hati dari istri saya. Akhirnya dia tetap angkat Allah kuasa. Diangkat Allah kuasa, tidak lama kemudian, suara itu keluar dari bibir mulut saya, tapi suara bukan langsung puji-pujian, tidak. Cuma dia kasih not saja. Ini bikin saya dan istri saya tambah bingung, malah istri saya tambah marah, jengkel lagi. Jadi puji Tuhan, Bapak Mama dikasih Tuhan, tidak lama kemudian Tuhan memang tahu isi hati istri saya karena dia sudah marah, jengkel sekali. Tidak lama kemudian puji-pujian ini keluar dari bibir mulut saya. Dan puji-pujian ini berkata, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Itulah Bapak Mama yang dikasih Tuhan. Saya percaya bukan secara kebetulan itu puji-pujian. Puji-pujian penuh dengan kuasa. Karena itu diajar langsung oleh Roh Kudus. Dan di mana tempat kalau hamba saya dan istri saya, kalau kami berdoa angkat puji-pujian, kuasanya luar biasa. Karena puji-pujian itu saya percaya bahwa itu datang daripada Tuhan sendiri. Akhirnya Bapak Mama yang dikasih Tuhan, akhirnya
saya dengan istri saya, kami mulai punya kerinduan, dan kami mau belajar. Tidak lama kemudian si hamba Tuhan yang pertama kali berdoa kasih kami, dia datang di rumah dan dia mulai memberikan kami kekuatan. Dan tidak lama kemudian dia bawa beberapa hamba Tuhan datang dan mereka berdoa, topang kami. Dan itu seorang bapak itu memang luar biasa dipakai Tuhan, dan mereka dukung kami sampai saat hari ini mereka tetap berdoa buat kami. Dan puji Tuhan Bapak Mama yang dikasih Tuhan. Tidak lama kemudian saya dan istri saya, di mana tahun 2001 kami mengambil keputusan untuk baptis. Untuk baptis, tapi sebelumnya itu malam yang sebelum kami baptis, malam berikutnya kami berdoa malamnya. Tidak lama kemudian Tuhan datang, ajarkan kami doa. Ajarkan kami doa ini. Doa ini yang kami tidak mengerti sama sekali. Cuma doa ini Tuhan suruh baca doa Bapa kami 10 kali malam itu. Kebetulan ada Alkitab yang dikasih oleh hamba Tuhan. Akhirnya saya kasih bangunkan istri saya. Kami berdoa. Kami berdoa, tidak berdoa lain. Cuma berdoa Bapa kami, baca 10 kali. Dan kami tutup itu Alkitab. Dan doa itu kami langsung hafal sampai hari ini. Kami percaya bahwa itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi puji Tuhan Bapak Mama yang dikasih Tuhan. Akhirnya saya dan istri saya ambil keputusan ikut Tuhan dan kami dibaptis. Dan sesudah kami dibaptis, mulai dari situlah kami mendapat ujian yang begitu luar biasa, baik itu dari keluarga, orang tua kami, bahkan tetangga orang Kristen pun tidak suka dengan kami. Dan kami percaya bahwa, dan saya percaya bahwa ikut Tuhan itu bukan gampang. Harus menderita dan harus pikul salib. Dan pikul salib itu bukan kita buat kayu, seperti salib dulu baru kita pikul, tidak. Kita angkat kaki keluar dari rumah, pergi ibadah ke gereja saja, ada sindiran dari kiri kanan, itu pikul salib juga Bapak Mama yang dikasih Tuhan. Itu yang saya rasakan. Bahkan saya mendapat olok ejek bukan dari orang yang belum kenal Tuhan, bahkan orang kenal Tuhan sendiri pun olok ejek saya dengan berbagai macam cara. Tapi saya percaya bahwa itu pekerjaan iblis. Kalau saat itu saya ambil dengan kekerasan saya dulu, masa dulu, berarti saya tidak dapat. Tapi saat itu puji Tuhan, saya terima dengan apa adanya, dan dibalik olok ejek itu Tuhan siap yang luar biasa buat kami. Dan kami percaya bahwa itu semua hanya dituntun oleh Roh Kudus. Puji Tuhan Bapak Mama dikasih Tuhan yang luar biasa. Di mana akhirnya saya dengan istri saya ambil keputusan untuk dibaptis dan diberkati di gereja Kemah Kesaksian, diberkati oleh Bapak almarhum Bapak Detan. Akhirnya saya dan istri saya kena gerejanya Kemah Kesaksian terlalu jauh. Kebetulan waktu itu saya tidak tahu, sebelum pernah masuk gereja, jadi saya juga bingung. Tiba-tiba seorang hamba Tuhan datang di rumah, dia ajak saya. Dia bilang, Pak Mahmud, kalau mau kita ke gereja saya. Jadi saya punya pikir, gerejanya ada di dekat situ atau ada di kota Kupang yang bagian yang tempat-tempat ramai atau di tempat-tempat yang gereja lebih besar. Tapi saya dalam perjalanan itu saya bilang, ini gereja yang mana masuk. Tapi memang Allah itu luar biasa, dia pun pekerjaan. Bikin buat kita yang tidak masuk akal. Di mana masuk, di teman bawa saya ke gereja yang ini yang saya masuk pertama kali. Ini gereja yang pernah, di mana waktu itu dia bangun, hampir saya ambil batu baterai, saya hampir lempar itu gereja. Dan waktu itu saya masuk di gereja, saya menangis yang luar biasa. Saya menangis luar biasa. Karena saya pikir bahwa gereja ini pernah saya mau ambil batu, mau lempar. Tapi Tuhan bawa saya masuk ini gereja pertama kalinya. Jadi puji Tuhan Bapak Mama dikasih Tuhan. Akhirnya saya masuk di gereja Kristus Gembala di Obobo. Dan sampai di situ saya dengan istri saya beberapa bulan saya bergabung di situ. Dan waktu itu memang benar-benar saya tidak punya pekerjaan karena posisi dalam keadaan sakit. Jadi akhirnya saya ambil keputusan
beribadah di situ sekitar 3-4 bulan. Akhirnya di mana saya kena posisi jauh, tidak ada biaya, akhirnya saya ambil keputusan dengan istri saya, ada gereja lebih dekat lagi, bisa jalan kaki, akhirnya kami ke gereja Eklesia, GPDI Eklesia di perbatasan kota, di mana hamba Tuhan saya, ya Ibu Pendeta Paula Naramesak. Jadi puji Tuhan Bapak Mama, dikasih Tuhan, akhirnya saya ambil keputusan dengan istri saya, kami bergabung beribadah di gereja GPDI Eklesia. Akhirnya puji Tuhan, Bapak Mama dikasih Tuhan, waktu ini sebagai kepala rumah tangga rasanya bingung dan pikiran, karena hidup di dalam kota itu butuh biaya, dan posisi saat itu tidak punya pekerjaan. Jadi akhirnya Tuhan kasih saya hikmat, dan saya tidak malu lagi, karena posisi apa yang jadi uang saya kerjakan, dan posisi dalam keadaan sakit. Jadi waktu itu saya lewat seorang bapak dari Muslim, dari orang Bugis, saya lihat dia ada di mana dia ada terima barang-barang rosokan, barang-barang plastik, dan saat itu plastiknya itu seperti kaleng-kaleng bir atau kaleng-kaleng minuman Sprite, itu ditimbang. Jadi saat itu juga saya juga rasa daripada tidak ada kerja lain, lebih bagusnya saya kerja ini, saya pilih ini saja. Jadi puji Tuhan Bapak Mama yang dikasih Tuhan, akhirnya saya mulai bekerja jadi pemulung. Dapat gelas, saya pilih gelas aqua, kaleng saya kumpul, dan waktu itu kalengnya masih harganya 6.000. Bahkan yang gelas aqua masih 2.000 lebih. Dan waktu saya kerja pemulung itu, semua kiri kanan mereka ngomong, buat apa masuk Kristen kok pilih-pilih aqua, pilih-pilih gelas, pilih-pilih barang rongsokan. Jadi saya bilang, saya diam saja. Saya bilang, Tuhan berkati mereka, omongan mereka. Yang penting saya kerja barang yang halal. Jadi puji Tuhan Bapak Mama yang dikasih Tuhan. Akhirnya saya kerja, dan waktu itu juga memang benar-benar memang tidak ada sama sekali. Jadi terpaksa saya harus kerja, dan posisi dalam rumah itu kosong. Kebetulan Tuhan siapkan satu rumah di belakang SMA 2. Waktu itu posisi pertama kalinya saya tinggal bersama dengan kakak saya di Obobo. Namun ada satu hal, Tuhan izinkan sedemikian sehingga saya ambil keputusan cari kos. Tapi Tuhan siapkan satu rumah buat saya di belakang SMA 2. Itu keluarga Manafe. Akhirnya Bapak Mama yang dikasih Tuhan, akhirnya saya tinggal di tempat situ selama 4 tahun lebih. Akhirnya saya ambil keputusan, daripada kerja, tidak ada kerja, saya dengan istri saya, anak saya pilih gelas aqua sama kaleng bekas. Jadi saat itu kami kerja, dan tempat pencarian kami itu di kantor wali kota. Dan memang rasanya rasa sedih sekali, luar biasa saat itu. Di mana memang benar-benar di dalam rumah itu memang kosong sama sekali. Dan saya masuk di dalam rumah itu, satu barang alat-alat dapur pun satu pun tidak ada, bahkan kompor pun satu pun tidak ada dalam rumah. Ini yang buat saya bingung. Akhirnya saya ambil keputusan, saya jalan ke tempat pemulung itu, saya cari di mana kompor-kompor yang rusak. Jadi saya bikin kembali, saya bikin baik, dan tangkinya itu tidak ada. Saya cari jerigen plastik itu, baru saya bikin tangkinya, baru saya bikin kok bisa pakai jadi kompor. Jadi akhirnya kompor yang saya pilih itu saya bikin perbaiki bagus, akhirnya pakai selama 2 tahun lebih. Nah, habis itu masak air panas, tidak ada panci atau dandang, tidak ada sama sekali. Jadi saat itu Tuhan kasih saya hikmat, saya jalan lewat di samping seorang bos yang memiliki mobil bis besar. Akhirnya saya lewat situ, dia di saat dia pakai itu mobil, dia ada beli oli, dan oli itu kan dia beli bukan oli, dia punya tempat kalengnya bukan kaleng plastik tapi kaleng besi. Jadi akhirnya saya ambil kaleng oli itu, saya bawa ke rumah, saya bikin, saya cuci bersih-bersih, baru pakai masak air panas minum. Karena posisi saat itu memang kosong sama sekali, tidak ada apa-apa. Tidak lama kemudian Tuhan kasih saya hikmat lagi.
saya hikmat lagi. Akhirnya mulai cari gelas aqua, kaleng, dan tempat kerja pencarian kami di kantor wali kota. Dan saat itu juga kami memang benar-benar merasa memang sedih luar biasa, tidak punya apa-apa dalam rumah. Akhirnya di saat waktu kami cari aqua di kantor wali kota itu, di saat jam atau hari ada rapat, itu kami selalu ada di sana. Di sana itu karena posisi mereka, kalau rapat kan acaranya mereka ada makan-makan. Mereka makan-makan, habis itu ada sepertinya ada lebih aqua, kami pilih, saya dengan anak saya, itu istri saya kami pilih. Bahkan memang benar-benar waktu kami lihat di dalam dos, kalau makanan yang kadang mereka makan sisa, mereka tidak makan cuma separuh-separuhnya mereka buang, itu saya kumpul dengan istri anak saya, kami kumpul. Dan bawa pulang ke rumah kami makan, Bapak Mama yang dikasih Tuhan. Kami makan itu makanan. Memang rasa sedih, ikut Tuhan itu bukan enak. Ikut Tuhan itu memang pikul salib, memang benar-benar pikul salib. Itu benar-benar saya rasakan, Bapak Mama yang dikasih Tuhan. Dan puji Tuhan, Bapak Mama dikasih Tuhan. Akhirnya tidak lama kemudian, di mana orang tua saya mendengar saya ada sakit di Kupang, jadi mereka dari Flores datang. Mereka tidak mau tinggal dengan saya karena mereka takut bahwa mereka sudah kena marah dari keluarga saya bahwa kenapa kamu punya anak kamu suruh masuk Kristen. Orang tua saya jawab, kami tidak tahu itu mereka punya hak. Nah, dan waktu itu juga orang tua saya datang di rumah, bukan mereka tinggal di rumah, tapi mereka kos sendiri. Itu yang membuat saya rasa sedih siang malam saya pikiran. Karena memang benar-benar mereka juga takut. Nanti keluarga saya pikir nanti saya pengaruh orang tua saya masuk Kristen semua. Jadi puji Tuhan, Bapak Mama dikasih Tuhan, akhirnya saya mulai kena ujian yang luar biasa datang daripada orang tua saya, di mana lewat beberapa hari saya rasanya kepingin sekali mau jenguk orang tua saya di kos. Dan sampai di kos, saya lihat orang tua saya ada dan kami duduk ngobrol. Dan orang tua saya ini mereka buka mulut, dan mereka buka mulut juga rasa agak berat karena saya terima tidak bahasa mereka. Dan saat itu orang tua saya omong begini, kalau bisa kamu 2 istri dengan anak, kalau kamu mau, kita kasih modal usaha. Kita kasih modal usaha, atau kita kasih uang tiket, kamu pulang pergi di Jawa supaya kamu istirahat di sana. Tapi dengan catatan kembali ke Muslim. Karena Bapak dan Mama sangat malu sekali, keluarga semua serba omong. Jadi puji Tuhan, Bapak Mama yang kasih Tuhan, tidak lama kemudian, yang terharunya tidak lama kemudian Tuhan turunkan puji-pujian tadi. Tuhan turunkan puji-pujian itu, yaitu di mana puji-pujian itu berkata, saya mau iring Yesus, walaupun hidup susah senang, tetap ikut Yesus. Jadi akhirnya Bapak Mama dikasih Tuhan, akhirnya saya langsung bicara sama orang tua saya. Saya bilang, Bapak, Mama, minta maaf. Jangankan uang modal untuk usaha, atau uang tiket mau pulang ke Surabaya. Bapak dengan Mama susun uang dari tanah sampai ke langit pun saya tidak akan kembali. Akhirnya apa Bapak Mama dikasih Tuhan? Akhirnya orang tua menangis. Saya pun ikut menangis. Saya bilang, Bapak Mama, saya tetap pasti kembali ke Flores. Saya tidak akan takut. Jadi puji Tuhan, Bapak Mama dikasih Tuhan. Akhirnya saya punya bahasa tadi, memang orang tua saya juga rasa sedih. Bahkan mereka pikir, saya punya anak ini, pasti dia tidak ingat kita lagi. Nanti kita mati, pasti dia tidak ada. Jadi akhirnya puji Tuhan, Bapak Mama dikasih Tuhan, Allah itu luar biasa. Akhirnya orang tua saya juga diam, dan saya dengan istri saya ambil keputusan pulang di rumah. Dan itulah Bapak Mama yang dikasih Tuhan. Ujian itu bukan gampang, Bapak Mama dikasih Tuhan. Jangan kita melihat nilai atau
berkat uang yang ada ditawarkan oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena saya percaya bahwa walaupun 1000 kali saya susah, saya tidak punya apa-apa, tapi Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu menolong saya dengan berbagai macam cara. Karena saya ingat doa yang dia ajarkan saya di tepat jam 12 malam, itu yang saya memang benar-benar ingat dia punya doa. Dia bilang di Matius 6 ayat yang ke-11, berbunyi begini. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan berikanlah kami makanan kami 1 karung atau 2 karung. Tidak, Bapak Mama, dikasih Tuhan. Dia cuma minta bahwa berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi berdoa untuk hari ini, minta untuk secukupnya hari ini. Bukan dia tidak dengar, bukan dia tidak mau berdoa minta sesuatu yang luar biasa. Dia pasti dia berkat, dia mau, dia jawab. Tapi apakah berkat yang kau terima seperti beras 5 karung atau 7 karung ada, berdoa lagi tidak? Jangan sampai habis itu beras, habis 7 atau 5, 6 karung itu habis dulu berdoa lagi. Tapi Tuhan bilang berdoa habis, makan habis, berdoa, makan habis, berdoa. Dan itulah Tuhan minta, bukan minta yang lebih. Itu yang saya alami, Bapak Mama yang dikasih Tuhan. Itulah Bapak Mama yang dikasih Tuhan, yang saya mohon bahwa Allah yang kita sembah benar-benar Allah yang luar biasa. Allah yang penuh belas kasihan. Mari, tolong, kalau sudah percaya Yesus, jangan sia-siakan. Karena dia satu-satunya jalan keselamatan buat umat manusia. Bukan cuma saya, bukan cuma orang Kristen saja, tapi buat umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Bagi yang percaya. Bapak Mama yang dikasih Tuhan, inilah kesaksian hidup saya. Saya mau sampaikan kepada Bapak Mama yang dikasih Tuhan. Yang saya dapat, yang saya alami, yang ini yang saya sampaikan kepada Bapak Mama yang dikasih Tuhan. Terima kasih. Saya kembali ke Bapak Yusuf Manubulu. Terima kasih. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, sebuah pengalaman hidup yang begitu luar biasa, di mana Pak Mahmud adalah orang yang berlatar belakang orang biasa, artinya bukan orang yang berpendidikan tinggi, tetapi itulah Tuhan, Tuhan yang sangat baik, ya, Tuhan yang ingin dekat kepada siapapun, kepada setiap manusia, dengan kondisi kita yang dalam keadaan yang memprihatinkan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita, dalam keadaan apapun. Tuhan itu ingin sekali mengulurkan tangan untuk menolong kita. Cuman manusia seringkali mengeraskan hati dan membuat Tuhan tidak punya ruang, tidak mendapatkan tempat, sehingga Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa di dalam hidup manusia. Ya, sama yang terjadi waktu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Manusia tidak memberi ruang, tidak memberi tempat kepada Tuhan. Makanya Tuhan Yesus harus lahir di kandang domba. Inilah realita kehidupan di dalam dunia ini. Dan orang seperti Pak Mahmud mau buka hati, Tuhan Yesus masuk. Dan Tuhan Yesus berkarya di dalam hidupnya. Tuhan Yesus buat banyak mujizat di dalam hidupnya. Bahkan kita belum dengar kesaksian bagaimana Pak Mahmud sering mendoakan orang dan orang lain disembuhkan, ya. Karena itu mungkin di kesempatan yang lain, karena ini waktu kita sangat terbatas. Tapi Tuhan pakai, Tuhan bisa bekerja dengan orang-orang yang mungkin bagi dunia dianggap orang-orang sederhana. Tapi itulah Tuhan, Tuhan yang dahsyat, sesuatu yang begitu ajaib, yang Tuhan bisa menyatakan kepada siapapun Anda, Tuhan mengasihi Anda semua. Tuhan sangat mengasihi Anda semua. Ya.
Jadi kita lihat di dalam narasumber-narasumber yang kami hadirkan, kita tidak terbatas dengan orang yang punya pendidikan tinggi, yang memahami ilmu agama yang besar, tidak seperti itu ya. Kita menghadirkan kesaksian, jadi bagaimana pengalaman pribadi, real, nyata, Tuhan itu sangat dekat dengan manusia. Dan dia Tuhan yang hidup, dan dia ingin sekali berinteraksi dengan kita. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa Pak Mahmud ini adalah orang yang dilawat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan yang begitu ajaib. Nah, yang luar biasa lagi kalau saya lihat, kuasa Roh Kudus nancap masuk dengan begitu kuat di dalam hidup Pak Mahmud. Sehingga apa yang dia katakan tadi, itu menjadi inspirasi, menjadi kekuatan, menjadi berkat yang begitu luar biasa buat umat Kristen khususnya. Sekalipun disusun uang dari tanah sampai ke langit, bagi Pak Mahmud itu tidak penting. Tetapi Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat, yang akan memberikan surga kehidupan yang kekal, itulah yang dipilih oleh Pak Mahmud. Makanya dia berkata, apa gunanya kita memperoleh seisi dunia ini? Ya, tapi jiwa kita binasa. Tuhan Yesus juga berkata, hidup kita di dalam dunia tidak lama kok, cuman transit, ya, cuman sementara. Dan sebentar lagi kita akan pindah di dalam kehidupan yang begitu luar biasa menyenangkan. Dan itu sebetulnya sudah dicontohkan oleh para rasul. Bagaimana para rasul hidup dengan begitu banyak mengalami penderitaan, ya, dari satu penjara ke penjara yang lain, dari satu aniaya ke aniaya yang lain. Bahkan mereka sampai mati dengan cara dipersekusi, ada yang dipancung dan segala macam siksaan yang mereka harus hadapi. Tapi itulah yang harus kita pelajari dengan sungguh-sungguh, karena rasul itu meletakkan dasar yang benar. Para rasul yang dibangun oleh Tuhan sendiri menghadirkan kebenaran di dalam hidup mereka, dan itulah yang kita harus contoh, bahwa dunia ini adalah dunia yang jahat, dan kita dipersiapkan oleh Tuhan, seperti yang dikatakan Tuhan tadi di dalam penglihatan yang dilihat oleh Pak Mahmud, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya, betapa bahagianya kalau kita ketemu dengan Bapa. Makanya itu satu bahasa firman yang begitu dahsyat kuasanya. Kita disebut anak, dia disebut Bapa. Dan apa artinya? Ini bukan pengertian secara biologis, ya. Ini pengertian bahwa Bapa itu, fungsi dari Bapa itu menyediakan segala sesuatu yang terbaik buat anaknya. Ya, menyiapkan segala sesuatu yang begitu ingin membahagiakan anaknya. Makanya kita panggil Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya, itu teman-teman, saya percaya ini akan sangat menguatkan kita semua, dan Tuhan tidak pernah pilih-pilih orang. Asalkan Anda buka hati, pasti Tuhan akan masuk di dalam hidupmu. Ya, kita kalau mau mencari kebenaran, Tuhan pasti akan masuk. Tapi kalau kita selalu membenarkan diri kita mencari pembenaran dengan segudang alasan dan segudang kemampuan pikiran kita yang begitu terbatas, karena ketidakpahaman kita, karena ketidakmasuk akalan kita, sama seperti yang dialami oleh Pak Mahmud tadi. Banyak hal yang tidak masuk di akal dia, tapi Tuhan, asal dia mau buka hati, Tuhan bisa bekerja di dalam hidup.